Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Zainal Abidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi tentang arsip dan kearsipan. Tujuan pembelajaran materi ini adalah: 1. Menguraikan penggolongan arsip. 2. Menguraikan nilai guna arsip. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Sahabat edukasi, arsip dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu antara lain: pertama, arsip berdasarkan bentuk fisik. Menurut bentuk fisiknya, arsip dapat digolongkan menjadi dua jenis, antara lain: 1. Arsip berbentuk lembaran, yang merupakan kumpulan berkas yang berupa lembaran seperti kertas, contohnya surat, kwitansi, faktur, dan foto. Kedua, arsip berbentuk non-lembaran, merupakan kumpulan berkas yang bukan merupakan lembaran, melainkan benda atau media penyimpanan lain. Contoh: disket, flash disk, mikrofilm, dan rekaman pita kaset. Yang kedua, berdasarkan isi masalah. Menurut isi dan masalahnya, arsip digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu antara lain: 1. Arsip keuangan atau financial record, merupakan semua berkas atau catatan-catatan mengenai masalah keuangan dalam sebuah perusahaan, kantor, atau organisasi tertentu. Contoh: kwitansi, giro, cek, dan kartu kredit. Yang kedua, arsip inventaris atau inventory record, merupakan berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah barang. Inventaris atau barang-barang menjadi aset suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contoh: catatan mengenai jumlah, ukuran, dan harga barang. 3. Arsip personal atau personal record, merupakan semua berkas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian yang biasanya dibuat dan disimpan oleh bagian personalia suatu perusahaan atau organisasi. Contoh: surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, dan surat keputusan. 4. Arsip penjualan atau sales record, merupakan semua bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan dari produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan suatu perusahaan atau organisasi. Contoh: data penjualan, daftar nama agen, dan distributor. Dan kelima, arsip produksi atau production record, merupakan semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah produksi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contoh: arsip mengenai jenis bahan baku, jenis alat, dan mesin yang digunakan. Pengelolaan arsip yang ketiga adalah berdasarkan kepemilikan. Menurut hak kepemilikan, arsip digolongkan menjadi 2 jenis, antara lain: 1. Arsip milik lembaga pemerintahan. Arsip milik lembaga pemerintahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip pemerintahan tingkat nasional, yaitu arsip negara yang berisikan informasi mengenai keseluruhan aspek penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia,
arsip negara tingkat nasional disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI. 2. Arsip pemerintahan tingkat daerah, yaitu arsip negara yang tersimpan di berbagai tingkatan daerah seperti ibu kota provinsi, kabupaten, kota madya, hingga kecamatan dan kelurahan. 2. Arsip milik instansi pemerintah dan swasta, di mana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, arsip primer dan sekunder. Arsip primer merupakan arsip awal atau asli, serta bukan arsip salinan. Sedangkan arsip sekunder merupakan arsip yang berupa salinan dari arsip primer. Yang kedua, arsip sentral dan arsip unit. Arsip sentral merupakan arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat. Sedangkan arsip unit merupakan arsip yang penyimpanannya menyebar pada setiap bagian organisasi. Sahabat edukasi, pengulangan arsip yang keempat adalah berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, arsip digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu antara lain: 1. Arsip biasa, merupakan arsip yang semula penting tetapi menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya atau informasi di dalamnya sudah berlalu. Contoh, surat lamaran kerja dan surat tagihan. 2. Arsip penting, merupakan arsip yang isinya berhubungan dengan masa lalu dan masa depan, sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contoh, surat perjanjian dan surat kontrak. 3. Arsip tidak penting, merupakan arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi dan tidak mempunyai kegunaan lainnya, seperti surat undangan dan surat pemberitahuan. 4. Arsip sangat penting atau vital, merupakan arsip yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya atau bernilai sejarah atau ilmiah, dan keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Contoh, naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian. 5. Arsip rahasia, merupakan arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu dalam suatu organisasi. Contoh, arsip penilaian pegawai dan arsip strategi pemasaran. Sahabat edukasi, penggolongan arsip yang kelima adalah berdasarkan fungsi. Menurut fungsinya, arsip digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu antara lain: 1. Arsip dinamis, merupakan arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, arsip aktif, adalah arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dan frekuensinya tinggi dalam kegiatan kantor. Contoh, daftar hadir pegawai. Yang kedua, arsip semi-aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun tetapi terkadang masih diperlukan. Contoh, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Dan yang ketiga, arsip inaktif, adalah arsip yang dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Contoh, rapor sekolah. 2. Arsip statis, merupakan arsip yang dihasilkan oleh pembuat arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
oleh ANRI atau lembaga kearsipan lainnya. Contoh, naskah proklamasi atau naskah kuno Indonesia. Sahabat edukasi, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Menurut Vernon Besanten, nilai guna arsip dikenal dengan istilah Alfred, yaitu antara lain A. Administration value atau nilai administrasi. Contoh, surat dinas. L. Legal value atau nilai hukum. Contoh, akta jual beli tanah. F. Fiscal value atau nilai keuangan. Contoh, cek, kwitansi, dan giro. R. Research value atau nilai penelitian. Contoh, skripsi, tesis, dan disertasi. E. Education value atau nilai kependidikan. Contoh, ijazah dan rapor. D. Documentation value atau nilai dokumentasi. Contoh, naskah perjanjian. Sahabat edukasi, untuk memudahkan ingatan kita akan betapa pentingnya arsip, maka ingatlah singkatan berikut. A. Amankan. R. Rawat. S. Semua. I. Informasi. P. Penting. Sahabat edukasi, demikian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Imam Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.